Pukul 6 pagi, Hana terbangun dari tidurnya, lalu segera beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi, tanpa merasa aneh sedikit pun. Hana membuka pintu kamar mandi dengan mata yang masih mengantuk. Ia menutup pintu, lalu terdiam melihat seseorang di dalam kamar mandi yang tidak mengenakan pakaian dan berdiri di bawah guyuran shower. Hana terdiam menatap dari atas sampai bawah, dan sedikit terhenti pada sesuatu di sana. Brak. Hana segera keluar dari kamar mandi setelah berteriak cukup keras. Mungkin sudah membuat terkejut para pelayan yang tengah bekerja pagi ini. Hana mengatur nafasnya yang tidak beraturan setelah tanpa sengaja melihat suaminya tengah mandi di dalam. Bahkan ia melihat hal itu. Astagfirullah, panjang dan besar, ucap Hana dan segera menepuk-nepuk pipinya yang kini merona merah. Sungguh hal yang tidak terduga baginya. Masuk kamar mandi malah melihat hal yang tidak boleh dilihat. Ya Allah, ampuni hamba yang sudah melihat hal itu. Tapi kan tidak berdosa juga. Toh milik suami sendiri, ucap Hana lalu kembali menepuk pelan kedua pipinya. Sedang di dalam kamar mandi, jantung Revan berdetak 2 kali lebih cepat. Ia tidak menduga jika Hana masuk ke dalam kamar mandi tanpa mengetuk pintu. Wajah Revan memerah, bukan karena marah, melainkan malu. Ia menyadari jika Hana tadi melihat ke tempat lain yang sangat membuat wajahnya merah mengingat hal itu. Sepertinya suasana antara dirinya dan istrinya itu akan canggung nanti. "12 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka, dan Revan berjalan keluar dari kamar mandi, sedikit ragu untuk menatap istrinya itu. Hana segera berlari masuk ke dalam kamar mandi, membuat Revan menghembuskan nafas lega. 10 menit kemudian, Revan dan Hana duduk di meja makan, sarapan bersama dengan Eyang. Wanita parubaya itu menatap Revan dan Hana bergantian, merasa ada yang janggal dari sepasang suami istri itu. Hana memakan sarapannya tanpa berniat untuk menoleh pada suaminya, karena takut jika akan mengingat hal yang terjadi beberapa saat yang lalu. "Oh iya, kalian tadi pagi kok teriak-teriak? Ada apa?" tanya Eyang penasaran dengan kedua orang itu, yang suaranya terdengar nyaring pagi ini. Batuk Hana dan Revan bersamaan dan segera menyambar air minum masing-masing. Eyang menatap aneh pada mereka berdua, sedang Revan dan Hana berusaha untuk menelan air putih yang mereka minum. "Tidak apa-apa, Eyang, hanya masalah kecil," ucap Revan dengan wajah memerah. Eyang terdiam melihat hal itu, lalu menatap Hana yang wajahnya tidak jauh berbeda dari Revan. Wanita parubaya itu tersenyum penuh arti. Kini ia tahu apa yang terjadi. Kesalahpahaman kembali menghampiri Eyang. 10 menit kemudian, saat ini Revan dan Hana dalam perjalanan ke kampus Hana. Suasana saat ini sangat mencekam. Tidak ada percakapan sejak mereka memasuki mobil. Hanya keheningan dengan suara deru mesin mobil. "Nanti saya jemput lagi ya," ucap Revan berusaha memecah keheningan menyiksa itu. "Iya," ucap Hana singkat dengan terus menatap keluar jendela. Hening kembali melanda, dan itu sangat menyiksa Revan. "Soal tadi pagi, gak usah dipikirin," ucap Revan yang wajahnya kembali memerah mengingat hal itu. "Iya Om. Tapi Hana udah coba lupain, tapi gak mau pergi Om," ucap Hana jujur dengan menatap wajah suaminya. Revan terdiam sejenak, lalu menoleh sekilas pada istrinya dan kembali fokus pada jalan di depan. "Memangnya apa yang tidak mau hilang, Hana?" tanya Revan yang penasaran dengan apa yang tidak ingin pergi dari pikiran istrinya itu. "Besar dan panjang Om," ucap Hana lalu membekap mulutnya dengan tangan. Revan mengerjapkan matanya, berusaha untuk mencerna ucapan istrinya itu. Saat Revan ingin berbicara,
Hana sudah lebih dulu meraih tangannya dan menyalimnya, kemudian membuka pintu dan pergi, karena mobil sudah berhenti tepat di depan kampusnya. Revan terdiam melihat hal itu. Ia menyentuh keningnya dan tertawa kecil mengingat ucapan istrinya beberapa saat yang lalu. Besar dan panjang. Hahaha, astagfirullah, ucapnya beristighfar, lalu segera melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Hana berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan akibat berlari dari mobil suaminya hingga ke kelasnya. Astagfirullah, mulut gak bisa difilter, ucapnya lalu memukul pelan bibirnya. Hana menundukkan kepalanya, agar ia merasa tenang dan melupakan kejadian pagi tadi, yang terus berputar di otaknya. Terlebih lagi, tadi malah dibahas lagi oleh suaminya. Sungguh menyebalkan. Dua orang wanita berjalan mendekat ke arah Hana, tapi wanita itu sama sekali tidak menyadari kedatangan dua orang itu. Dua wanita itu tersenyum jahil, lalu berjalan perlahan mendekat ke arah Hana dan sedetik kemudian, "Dor," ucap mereka berdua bersamaan membuat Hana terkejut bukan main. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapnya berulang-ulang dengan mengelus dadanya yang kembang kempis karena terkejut. Hana menatap kesal pada dua orang yang sudah mengagetkannya. Ingin sekali rasanya ia menjewer telinga dua sahabatnya itu. "Kalian apaan sih? Bikin kaget tahu," ucap Hana kesal lalu kembali duduk di kursinya. Dea dan Bella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal mendengar ucapan kesal Hana pada mereka. "Maaf Han, abis kamu ngelamun sih. Masa kamu gak nyadar kalau ada orang yang datang? Kan jadi gini," ucap Bella dengan sesekali tertawa. "Hayo, lagi mikirin apa? Jangan bilang kalau kamu lagi mikirin Gilang ya?" goda Dea yang kini duduk di kursi di samping Hana dan menowel pipi sahabatnya itu. Hana terdiam mendengar ucapan Dea padanya. Gilang adalah kekasih Hana. Mereka sudah saling kenal sejak SMA, dan Gilang adalah senior Hana. Usia mereka hanya berbeda 2 tahun. Hubungan Hana dan Gilang berjalan kurang lebih sudah 3 tahun lamanya. Dan Gilang mengatakan akan melamar Hana saat kembali ke Indonesia. Karena saat ini, lelaki itu tengah mengambil S2-nya di Singapura. Tapi semua kini menjadi berantakan. Kepergian sang kakak yang lari karena tidak ingin menikah membuat Hana yang harus menggantikannya. Hana tidak sanggup jika harus membayangkan ekspresi seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Gilang saat mengetahui jika dirinya sudah menikah. "Han, kamu baik-baik aja?" tanya Dea khawatir karena tiba-tiba saja Hana melamun dengan raut wajah yang sedih. "Ah iya, aku baik-baik saja," ucap Hana dengan tersenyum agar kedua sahabatnya tidak khawatir. Revan menghentikan mobilnya di basement perusahaan dan segera keluar dari mobil yang disambut oleh sekretaris sekaligus tangan kanannya. "Selamat pagi, Tuan," ucap Ren, sekretaris Revan saat bosnya itu keluar dari mobil. "Pagi juga, Ren," ucap Revan lalu berjalan memasuki lobi perusahaannya diikuti oleh Ren di belakangnya. Mereka berjalan mendekat ke arah lift khusus CEO milik Revan. Ren dengan cepat memencet tombol lift ke lantai atas, ruangan tuannya. "Ren," panggil Revan membuat pria itu menoleh padanya. "Iya, Tuan," ucapnya dengan raut wajah bertanya. "Tidak apa kan jika menyukai istri sendiri?" ucap Revan membuat Ren terdiam 1000 bahasa.